bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Kautsar azani Allahu wa iyyakum ajmain. Tidak bosan-bosannya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan bermajelis ilmu, keberkahan silaturahmi, keberkahan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi hidup kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga rezeki kita diberkahi. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah. Semoga hutang-hutang kita dilunaskan. Semoga anak keturunan kita disolehkan. Semoga amal soleh yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan yang telah terbuat, besar atau kecil, disadari atau tidak, diingat atau tidak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita bersama-sama akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Najm. Surah yang ke-53 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a, dan tidaklah bagi setiap insan atau setiap manusia illa melainkan ma sa'a, apa yang telah diusahakan atau dikerjakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sungguh apa saja yang telah diusahakan atau dikerjakan di dunia itu sawfa yura, pasti dia akan melihatnya. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian dia pun dibalas dengan balasan al-awfa yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ayat yang mulia ini mendidik kita bahwa untuk ayat yang kedua, ayat yang ke-39, ketika seorang manusia menghembuskan nafas terakhirnya di dunia, berakhirlah peluang bagi dirinya untuk menambah amal soleh untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang menghembuskan nafas terakhirnya di dunia, maka terputuslah peluangnya, berakhirlah peluangnya untuk menambah amal soleh bagi dirinya sendiri. Dan apa saja yang telah dikerjakannya itu, dia pasti akan melihat balasannya. Di dalam Quran surat Ghafir di ayat yang ke-40, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa saja yang melakukan keburukan di dunia ini, dia pasti akan mendapatkan balasan dari keburukan tersebut. Siapa saja yang melakukan kebaikan di dunia ini
apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, dia beriman, maka merekalah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan di dalam surga mendapatkan balasan, ganjaran, keutamaan yang tidak ada putus-putusnya. Tsumma yujzaul jazaa'al aufa, dan balasan yang akan didapatkan di akhirat adalah balasan yang sempurna. Bahwa ketika kita melakukan kebaikan di dunia, kita pun langsung mendapatkan pula kebaikan-kebaikan atau balasan-balasan kebaikan di dunia, tetapi balasan kebaikan yang kita dapatkan di dunia tidaklah sempurna. Demikian pula orang-orang yang melakukan keburukan, dia langsung mendapatkan buah dari keburukan-keburukan yang dikerjakannya, tetapi keburukan yang dia dapatkan di dunia ini sebagai balasan atas keburukan yang diperbuatnya tidaklah sempurna. Yang sempurna nantinya adalah di akhirat. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kajian kita di subuh hari ini adalah fokus pada ayat yang ke-39. Bahwa siapapun yang menghembuskan nafas terakhirnya di dunia ini, berarti dia sudah tidak mempunyai peluang lagi untuk menambah amal soleh bagi dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Selagi kita hidup di dunia, maka setiap lafaz zikir yang kita ucapkan, misalnya subhanallah, itu menambah amal soleh untuk diri kita. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, menambah amal soleh untuk diri kita. Tapi tatkala kita menghembuskan nafas terakhir kita, maka ucapan-ucapan zikir, lafaz-lafaz zikir yang diucapkan ketika di alam barzah sudah tidak lagi menjadi pahala bagi seseorang. Ketika seseorang di alam barzah menyebut nama Allah, dia bertobat, sudah tidak berfaedah lagi. Sudah tidak berfaedah lagi. Karena itulah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan kata Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, meskipun seseorang yang meninggal dunia tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya sendiri, tetapi amal solehnya itu masih berpeluang bertambah dengan dua sebab. Amal solehnya masih berpeluang bertambah dengan dua sebab. Tapi dua sebabnya ini tidak lagi dikarenakan dia yang meninggal itu mampu menambah amal soleh untuk dirinya sendiri. Karena ayat yang mulia ini mendidik kita, mereka yang menghembuskan nafas terakhirnya tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya sendiri. Namun peluang untuk bertambahnya amal soleh masih terbuka. Masih terbuka dengan dua sebab. Sebab yang pertama, dikarenakan adanya amal jariyah yang telah dia lakukan atau dikerjakannya sebelum kematian datang kepadanya. Dan yang kedua, dikarenakan adanya orang-orang yang hidup yang menghadiahkan pahala ibadah atau pahala amal soleh untuknya. Adapun yang pertama, dikarenakan ada amal jariyah yang ditinggalkannya. Berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insan in qata'a anhu amalu illa min salasa. Ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah kebaikan-kebaikan untuknya. Ini yang kita maksudkan tadi, bahwa ketika seseorang meninggal dunia, dia tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya sendiri. Akan tetapi amal solehnya masih bisa bertambah jika ada amal jariyah. Dan amal jariyah itu ada tiga kata Nabi. Pertama, min sadaqatin jariyah. Apabila dia sebelum meninggal melakukan sedekah jariyah.
Sedekah jariah yaitu sedekah yang masih dimanfaatkan dan digunakan sehingga jariah, mengalir pahalanya. Ya, mengalir pahalanya, mengalir kepada yang telah bersedekah tersebut. Sehingga sedekah jariah itu adalah sedekah yang langgeng, sedekah yang pemanfaatannya berlangsung lama. Seperti misalnya seseorang mewakafkan tanahnya untuk masjid. Akhirnya di atas tanah wakaf itu dibangunlah masjid. Sebanyak apa hamba-hamba Allah yang sholat di masjid itu, sebanyak apa hamba-hamba Allah yang membaca Quran di masjid itu, bermajelis ilmu di masjid itu, sebanyak itulah pahala yang akan mengalir kepadanya. Karena dia telah mewakafkan tanah untuk hamba-hamba Allah beribadah di atasnya. Mengalir pahalanya. Maka meskipun dia meninggal dunia, kitab amalnya masih terbuka. Dikarenakan pahala-pahala masih tercatat kepadanya karena sedekah jariahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah taraka waladan shalihan yad'u lahu. Dia memiliki anak yang anak itu selalu mendoakannya. Sehingga anak yang telah dididiknya, dibinanya, anak ini senantiasa berdoa untuknya, itu menjadi sebab amal soleh bagi yang meninggal, bagi orang tua yang meninggal tersebut. Karena itulah kemudian seorang anak yang soleh adalah selalu mendoakan orang tuanya, selalu memohonkan ampun dari Allah untuk orang tuanya. Dan setiap kali anak yang soleh ini beribadah, secara otomatis amal soleh dari ibadah anak soleh itu mengalir kepada orang tuanya. Hanya karena orang tuanya menjadi sebab anak itu terlahir di muka bumi. Apabila seseorang tidak memiliki anak biologis, tetapi dia tidak akan kehilangan keutamaan taraka waladan sholihan yad'u lahu jika sekiranya dia memiliki anak-anak ideologis, yaitu anak-anak yang dibimbingnya, dibinanya. Katakanlah mungkin ada anak yatim yang dipelihara, atau dia secara rutin menyantuni yatim dan duafa, anak-anak yatim dan duafa, meskipun tidak memeliharanya secara langsung dengan menjadikan anak yatim tinggal di rumahnya, dianggapnya sebagai anak kandung sendiri, tetapi dia secara rutin menyantuni yatim dan duafa, anak-anak yatim dan duafa di panti-panti asuhan misalnya, atau di pesantren-pesantren yatim, atau di rumah-rumah Quran yatim. Dia senantiasa menyantuninya, memberikan beasiswa kepadanya, maka ini pun juga termasuk di antara makna taraka waladan sholihan. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini adalah karena kata walad. Waladun itu bisa bermakna anak biologis atau anak kandung, bisa bermakna anak ideologis atau anak binaan. Beda dengan kata ibnun. Kalau ibnun maknanya hanya satu, yaitu anak biologis. Nah, di sini Nabi tidak mengatakan taraka ibnan sholihan, tetapi Nabi mengatakan taraka waladan sholihan. Maka walad di sini bisa bermakna anak biologis, juga bisa bermakna anak ideologis. Kemudian yang ketiga adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau sebelum dia meninggal dunia, dia adalah seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan setelah kematiannya ilmu yang telah diajarkan itu diajarkan lagi, diamalkan dan diajarkan lagi, maka orang yang telah mengamalkan ilmunya itu akan terus mengalir pahala kepada yang mengajarkan ilmu. Dan apabila kemudian yang diajarkan mengajarkan lagi, maka ini merupakan multi level amal yang terus mengalir kepadanya. Sehingga ma'asyiral muslimin, meskipun seseorang ini telah meninggal dunia, tapi dia memiliki amal jariah, maka catatan amalnya masih terbuka dan terus dia mendapatkan pahala dari amal jariahnya. Ini sebab
yang pertama. Adapun sebab yang kedua, dan inilah yang menjadi kajian kita atau penekanan kita pada subuh hari ini, yaitu orang-orang yang hidup memberikan hadiah pahala amal soleh kepada yang meninggal dunia. Karena itulah dalam kajian ini kita beri judul Sayangilah Ahli Kubur Kalian. Sebab kajian ini sedang menitik beratkan kepada kita yang hidup untuk berbuat baik kepada mayit kita. Apakah orang tua kita, apakah itu pasangan hidup kita, ataukah anak kita, ataukah saudara-saudara kita, bahkan sahabat-sahabat kita. Kita bisa berbuat baik kepadanya dengan menambahkan pahala amal soleh untuknya. Ma'asyiral muslimin, dengan kata lain bahwa semua orang yang mati membutuhkan orang yang hidup. Orang yang mati membutuhkan orang yang hidup agar supaya orang yang hidup menambah amal soleh bagi orang yang mati tersebut. Jangan dibalik. Bukan orang hidup yang butuh kepada orang yang mati, tapi orang yang mati yang butuh kepada orang yang hidup. Setelah seseorang mengembuskan nafas terakhirnya, selagi dia belum menginjak pintu surga, dia hanya akan berpikir untuk dirinya sendiri. Dia hanya berpikir bagaimana cara dia menambah amal soleh. Bagaimana agar dia mampu melewati huru-hara akhirat. Dia tidak akan berpikir untuk keluarganya, untuk siapapun. Dia tidak akan berpikir untuk itu. Dia hanya berpikir bagaimana dia selamat. Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Nanti ketika dia menginjakkan kaki di surga, barulah dia mengingat keluarganya. Barulah dia mencari keluarganya. Tetapi selagi kakinya belum menapak gerbang surga Allah, dia tidak akan berpikir untuk orang lain, termasuk keluarganya. Dia hanya akan berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Karena itulah setiap yang meninggal dunia sangat tamak untuk mendapatkan amal soleh. Sangat tamak. Sehingga orang yang sudah meninggal ini, sebagaimana yang kita tegaskan tadi, dia tidak bisa menambah amal soleh untuk dirinya. Kalau untuk dirinya dia tidak bisa menambah amal soleh, gimana dia akan membantu orang lain? Bagaimana dia akan membantu orang yang hidup? Bagaimana dia akan menolong orang yang hidup? Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menambah amal solehnya. Karena itulah sekali lagi, orang-orang yang hidup dialah yang berpeluang berbuat baik kepada yang meninggal dunia dengan menghadiahkan pahala amal soleh kepadanya. Ma'asyiral muslimin, bahwa amal soleh yang dapat dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal, tidak semua amal soleh. Hanya beberapa amal soleh saja yang ada dasarnya atau landasan syariatnya. Tidak semua amal soleh dapat dihadiahkan. Misalnya sholat 5 waktu. Kita pengen hadiahkan pahala sholat zuhur, pahala sholat asar, maghrib, isya dan subuh kepada keluarga yang meninggal dunia, nggak bisa. Kita pengen hadiahkan pahala zakat, zakat fitrah atau zakat mal, nggak bisa. Jadi tidak semua pahala amal soleh dapat dihadiahkan, hanya beberapa amal soleh saja. Dan apabila kita kemudian melakukan amalan-amalan yang dapat dihadiahkan pahalanya kepada yang meninggal dunia, maka kita telah berbuat baik kepada yang meninggal dunia, dan itu salah satu bentuk kasih sayang orang yang hidup kepada yang meninggal dunia. Dan karena itulah kemudian untuk memudahkan kita mengetahui dan mengingat amal soleh seperti apa saja yang dapat dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, kita berikan dua kata sebagai akronim yang setiap huruf dari dua kata ini itulah yang menjadi petunjuk kepada kita tentang amal soleh yang dapat dihadiahkan kepada yang meninggal dunia.
Dua kata itu adalah sayangi dia. Sayangi dia. Setiap huruf dari dua kata ini itulah yang menjadi petunjuk untuk kita berbuat kebaikan bagi yang meninggal dunia. Sayangi berarti ada huruf S, ada A, kemudian ada N, ada G, apalagi? Ada S, A, Y, A, N, G, I, sayangi. Lalu kemudian dia, D, I, A, dia, berarti ada 10 yang harus kita ingat. Sayangi dia. Nah, yang pertama adalah huruf S. Huruf S yaitu semua ibadah harta yang hukumnya sunnah dapat dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Semua ibadah harta yang hukumnya sunnah. Sedekah, wakaf, hibah, semua yang hukumnya sunnah dapat dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Maka seseorang bisa berinfak di masjid, dia niatkan pahala infaknya di masjid untuk almarhum atau almarhumah, sampai pahalanya. Allah langsung kabarkan kepadanya, anakmu, saudaramu, pasanganmu menghadiahkan pahala infak untukmu. Bergembiralah dia. Sebab andaikan diberikan kesempatan hidup oleh Allah, dia pengen berinfak. Saking besarnya keutamaan infak. Tapi dia tidak berpeluang lagi untuk berinfak. Maka tatkala orang hidup berinfak atas namanya, sangat-sangat bergembiralah dia. Karena itu diantara ulama mengatakan, bahagiakanlah mayit kalian dengan banyak berinfak atas namanya. Kita hadiahkan amal jariah untuk orang tua kita. Dengan kita memiliki tanah, kita wakafkan tanah itu, kita atasnamakan orang tua kita. Maka kita telah memberikan hadiah yang sangat besar berupa hadiah pahala jariah. Ya, kita wakaf tanah untuk masjid, untuk pesantren, untuk rumah Quran atas nama orang tua kita yang meninggal, atas nama keluarga kita yang meninggal dunia. Itu adalah hadiah yang sangat besar. Amal jariah yang kita hadiahkan untuknya. Termasuk kurban. Kalau kita mengambil pendapat kurban hukumnya adalah sunnah. Maka apabila kita mengambil pendapat kurban hukumnya sunnah, berarti kurban itu adalah ibadah harta. Dan karena kita ambil pendapat hukumnya sunnah, maka boleh kita berkurban atas nama keluarga yang meninggal dunia. Kami pribadi karena mengambil pendapat kurban adalah hukumnya sunnah muakkad, maka setiap tahun kami berkurban atas nama keluarga yang meninggal dunia. Di list nama orang tua, nama kakek nenek yang kami juga sudah tidak jumpai, kita list. Walaupun sudah nggak diingat namanya, tulis saja Fulan bin Fulan, ayah dari ayah gitu. Ya, atau kakek, atau bapaknya kakek, saudaranya kakek, kita list. Kita ada rezeki, kita kurban atas nama-nama mereka. Kita hadiahkan pahala kurban. Nah, ini yang pertama, semua ibadah harta yang hukumnya sunnah dapat dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Maka ibadah harta yang hukumnya wajib tidak bisa. Ibadah harta yang hukumnya wajib tidak bisa disedekahkan. Maka orang yang mengambil pendapat kurban itu wajib, nggak bisa diatasnamakan yang meninggal dunia. Ya. Zakat dia adalah ibadah harta yang hukumnya wajib, nggak bisa diatasnamakan yang meninggal dunia. Baik, selanjutnya yang kedua adalah huruf A, huruf A. Huruf A yaitu amalkan puasa untuknya. Amalkan puasa untuknya. Puasa apa yang bisa dihadiahkan untuk yang meninggal dunia? Hanya dua. Puasa qadha dan puasa nazar. Puasa qadha jika memang dia sebelum meninggal ada utang puasa Ramadan yang belum ditunaikan dan belum dilaksanakan. Dan pada saat dia hidup juga tidak diselesaikan fidyah atau tidak dibayarkan fidyah. Ma'asyiral muslimin, fidyah itu dikeluarkan selagi yang berkewajiban itu masih hidup. Begitu dia meninggal dunia, tidak berlaku lagi fidyah. Tapi yang ada adalah qadha puasa yang dilakukan oleh ahli waris.
atau dia memiliki utang nazar puasa atau puasa nazar. Ya, mungkin ada suatu rezeki yang dia dapatkan yang sebelumnya dia telah bernazar, kalau dia mendapatkan rezeki itu dia akan berpuasa sekian hari. Rezekinya didapatkan dan dia belum menuntaskan nazar puasanya, dia ditakdirkan meninggal dunia, maka ahli warisnya atau keluarganya bisa menghadiahkan pahala puasa nazar atau puasa qada untuknya, sehingga dia akan mendapatkan kabar dari Allah bahwa keluargamu telah menghadiahkan pahala puasa qada dan juga puasa nazar. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang ketiga adalah huruf Y. Huruf Y. Y yang kami maksudkan di sini, ya Allah ampuni dia. Ya Allah ampuni dia. Maksudnya amal soleh yang dapat dihadiahkan kepada mayit yaitu ibadah, doa, dan istighfar. Maka hendaknya kemudian kita selalu berdoa untuk mayit. Selalu kita doakan, kita sebut nama mayit tersebut, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, pasangan kita, anak kita. Kita doakan dia. Dan kita mohonkan ampunan dari Allah untuknya. Insya Allah akan sampai dan pasti sampai. Ya, dan pasti sampai. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Di antara dalilnya atau dasarnya yaitu surat Al-Hasyr ayat 10, itu dasarnya. Dalilnya bahwa doa orang-orang yang hidup sampai kepada doa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, kepada orang-orang yang meninggal dunia. Maka kita doakan dia dan kita mohonkan ampunan dari Allah untuknya. Kita doakan semoga Allah meluaskan kuburnya, menerangi kuburnya, membentangkan permadani surga di kuburnya. Kita doakan semoga Allah mensucikannya, membersihkannya. Semoga Allah memberikan pengganti yang terbaik dari apa yang dia tinggalkan di dunia ini. Lalu kita minta kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosanya, yang besar atau yang kecil, disadari atau tidak disadarinya, diingat atau tidak diingatnya. Kita minta kepada Allah diampunkan dosa-dosanya, semuanya. Dan kemudian kita minta kepada Allah untuk memasukkannya ke dalam surga dan mengumpulkannya bersama keluarganya di dalam surga. Nah, kita doakan selalu dan ini sampai kepadanya. Maka ibadah, doa dan istighfar sampai kepada mayit kita. Ini adalah huruf Y. Lalu berikutnya huruf A. Huruf A berarti ini yang keempat, yaitu amanah badal haji dan umroh. Amanah badal haji dan umroh. Kita bisa menghadiahkan kepada mayit kita adalah hadiah haji dan hadiah umroh dalam bentuk badal haji dan badal umroh. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita mampu menghadiahkan pahala haji dan pahala umroh, ini merupakan hadiah yang sangat besar kepada mayit. Kalau memang kita ada rezeki, kita berikan hadiah kepada mayat kita dengan menghadiahkan pahala haji atau pahala umroh dalam bentuk badal. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Seutama-utamanya adalah kita sebagai keluarganya yang melakukan badal atasnya. Tapi jika kita terhalang untuk melakukannya, maka kita boleh menggunakan jasa orang lain. Dan tidak mengapa di dalam penggunaan jasa orang lain ada ujroh, ada upah yang disepakati, maka la ba'sa bihi. Tidak mengapa dengannya, bukan kemudian yang dimaksudkan dengannya yang dibayar adalah ibadahnya, tetapi waktu dan tenaga orang tersebut yang kemudian mengkhususkan untuk keluarga kita yang meninggal, itulah yang kita bayar. Bukan ibadah hajinya, bukan ibadah umrohnya, sebab tak ada nilai harta kita dibandingkan keutamaan pahala haji dan pahala umroh tersebut. Yang kita bayar adalah waktunya dan tenaganya. Sebab di dalam akad ibadah atau akad ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan muamalah,
itu akadnya adalah ju'alah dan tidak boleh ijarah. Tidak boleh ijarah, tidak boleh berdagang dalam urusan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya si fulan mengatakan saya bersedia jadi imam di masjid Anda, tapi saya harus diupah sekian juta. Kalau tidak saya cari masjid yang lain. Ini enggak boleh. Akadnya tidak boleh demikian. Sebab itu masuk dalam kategori ijarah. Tapi yang benar adalah ju'alah. Kita bersedia jadi imam dan kita ridho apapun yang diberikan dari kemampuan DKM. Tapi apabila kemudian DKM mengatakan kami meminta Anda menjadi imam di masjid kami dan kami dengan kemampuan kas masjid memberikan kepada Anda ujur sekian, itu boleh, sah. Tetapi orang yang diminta tidak boleh mempersyaratkan, oh jangan itu terlalu sedikit, coba tambah lagi sekian. Itu jadi hukumnya haram. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain, maka kita boleh memberikan upah, memberikan ujroh kepada orang-orang yang kita minta bantuannya untuk membadalkan haji atau membadalkan umroh keluarga kita atau mayit kita. Ketika kemudian kita tidak mengetahui berapa ujroh yang mesti kita berikan, maka kita masuk dalam sesuatu yang disebut dengan urf, kebiasaan. Berapa sih rata-rata atau kebiasaan ujroh yang diberikan untuk imam masjid misalnya, atau untuk pelaku-pelaku badal. Maka itu ada standar yang umum, ya standar yang biasanya kita dapat informasi dari travel. Kalau misalnya badal umroh itu rata-rata 3 sampai 5 juta tergantung momennya. Kalau Ramadan karena itu tingkat kesulitannya lebih berat, biaya taksi juga jadi mahal semuanya, biaya bus biasanya sampai 5 juta di bulan Ramadan. Karena semua biaya jadi naik, semua taksi jadi naik, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat harga taksi. Ya. Beda dengan hari-hari biasa. Maka hari-hari biasa rata-rata 3 juta misalnya. Maka ini adalah sesuatu yang dibenarkan atau dibolehkan, ya, dibolehkan. Sehingga ma'asyiral muslim, kita ada rezeki sekitar 3 jutaan, ya udah kita minta kepada orang lain atau sahabat kita yang sedang berangkat umroh misalnya, untuk tolong dibadalkan umroh keluarga saya atas nama fulan bin fulan, kita kirimkan. Nanti kemudian orang tersebut menjalankan amanah badal umroh, mulai dari mikot dia niat ihram atas nama yang telah diamanahkan kepadanya. Baik, ala kulli hal, maka ibadah haji dan ibadah umroh dapat dihadiahkan pahalanya kepada mayit, dan itu merupakan hadiah yang besar kepada mayit, sebab balasan untuk haji, untuk umroh adalah ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala untuknya. Apabila kita hadiahkan seseorang ibadah umroh, kata Nabi, atau ibadah haji, kayomin waladatu ummuhu, dia seperti berada pada hari pertama dilahirkan, suci dan bersih dari dosa, diampuni dosa-dosanya. Maka sekali lagi, pahala badal haji, pahala badal umroh yang kita hadiahkan adalah hadiah yang besar untuk mayit. Kemudian berikutnya adalah huruf N, ya, huruf N. Huruf N yaitu nazar jika ada tunaikan. Nazar jika ada tunaikan. Tapi di sini bukan nazar puasa. Nazar selain puasa. Mungkin ada nazar lain selain puasa, jika ada ditunaikan. Misalnya dia bernazar kalau rumahnya terjual, dia akan menyumbangkan ke masjid sekian persen dari harga jualan. Ya. Lalu kemudian rumahnya laku. Ya, sayangnya nazarnya belum ditunaikan. Nazarnya belum ditunaikan, dia meninggal dunia. Maka ahli warisnya hendaknya mengeluarkan nazarnya, menunaikan nazarnya. Dari harga rumah tersebut dijual berapa dikali sekian persen untuk dinazarkan, ditunaikan nazarnya. Atau mungkin nazarnya memberi makan kepada 10 orang miskin, ditunaikan nazarnya. Atau mungkin nazarnya adalah beritikaf di masjid sekian hari, ditunaikan nazarnya. Ditunaikan nazarnya. Maka itulah cara kita berbuat baik kepada mayit. Jika ada nazar, kita tunaikan nazarnya. Dan ini juga pentingnya, supaya kalau ada nazar jangan didiamkan, disampaikan kepada keluarga kita. Khawatir kita tidur, kita nggak bangun-bangun lagi. Karena di dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha
wa yumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di surat Az-Zumar ayat 42 Allah memberitahukan kepada kita ada orang-orang yang tidur lalu Allah menggenggam ruhnya dan Allah tidak mengembalikan ruhnya sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan tidur. Nah, ini khawatir kalau kemudian dia ada nazar lalu kemudian ahli keluarganya tidak mengetahuinya. Ya, maka hendaknya kalau ada nazar diberitakan, dia sampaikan kepada pasangannya, kepada anaknya, Bapak sudah berazam, sudah berniat, bertekad, ya kalau rumah ini terjual, Bapak mau sumbang sekian persen, misalnya. Baik, kemudian berikutnya adalah G, ya G, huruf G, yaitu ganti utang-utangnya atau gugurkan utang-utangnya. Jika kemudian dia yang meninggal ini ada hutang kepada orang lain, maka diantara kebaikan besar yang kita hadiahkan kepadanya adalah melunaskan hutang-hutangnya. Karena kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqah hatta yubda anhu dainuhu. Jiwa seorang muslim akan terkatung-katung. Ya, jiwanya akan terombang-ambing, bahkan terhalang masuk surga jika dia meninggal dalam keadaan ada hutang hingga hutangnya dilunaskan. Ya. Apabila hutangnya tidak dilunaskan di dunia, tidak diselesaikan di dunia, maka dia akan disidang di akhirat, dihadirkan orang-orang yang dia berhutang kepadanya, dan dia akan dituntut untuk membayar hutang-hutang itu, dan dia akan membayar bukan lagi dengan nominal rupiah, tapi dia akan membayar dengan amal solehnya. Jika amal solehnya tidak cukup untuk membayar hutang-hutang, maka dosa dari pemilik piutang yang akan dipikulkan kepadanya. Sehingga kata Nabi, jangan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Yaitu orang-orang yang melakukan kezoliman, baik berupa hutang piutang atau yang lainnya, yang menjadikan dia harus membayar kezolimannya itu dengan amal solehnya atau dengan dosa yang dipikulkan kepadanya. Hutang ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Mungkin hutang kita 1 juta. Tetapi persoalannya adalah kita telah menunda-nunda pembayaran hingga puluhan tahun. Itu adalah kezoliman dan kita harus membayar kezoliman puluhan tahun itu. Maka boleh jadi hutang kita sedikit, tapi kezoliman kita ini yang kemudian menjadikan kita bangkrut di akhirat. Sebab kita harus bayar kezoliman kita. Ingat bahwa semua yang menjalani kehidupan nanti di akhirat, nggak ada yang berpikir untuk ridho dengan orang lain. Semua akan tamak untuk mendapatkan pahala amal soleh. Sehingga dia tidak akan berpikir, ya Allah dia kasihan, dia ini sahabat saya dulu. Saya pinjamkan uang hutangnya, dia memang belum bayar. Gak apa-apa, cukup uang utangnya saja ya Allah digantikan dengan amal solehnya. Kezolimannya nggak apa-apa, saya ridho. Nggak ada seperti itu. Semua akan berpikir gimana dia bisa menambah amal solehnya. Maka dia mengatakan, ya Allah saya tidak ridho dengan hutang yang dibayarkan. Saya pengen dia juga membayar kezolimannya kepada saya. 10 tahun dia tidak bayar hutangnya ya Allah. Saya terzolimi dengan itu. Keluarga saya menderita, bahkan nomor saya diblokir oleh dia. Saya mau ya Allah dia bayar kezolimannya 10 tahun itu. Jangan jadi orang yang bangkrut. Bahkan Nabi SAW ketika ada sahabat yang meninggal dunia, Nabi akan bertanya dulu kepada sahabat-sahabat yang lain yang hadir atau kepada keluarganya. Adakah si fulan yang meninggal ini ada hutang? Jika dia ada hutang, Nabi tidak akan mau menyolatinya. Sampai ada di antara sahabat atau keluarganya mengatakan, ya Rasulullah betul dia ada hutang, tapi sayalah yang akan menanggung hutangnya. Sayalah yang akan melunaskan hutangnya. Barulah Nabi akan menyolatinya. Tapi kalau tidak ada yang mau menanggung hutangnya, Nabi tidak akan menyolatinya. Nabi akan meminta sahabat yang lain, sholatlah kalian untuk sahabatmu yang meninggal ini. Aku tidak akan menyolatinya. Ya padahal doa Nabi itu mustajab. Kalau Nabi menyolatinya dan mendoakannya itu mustajab. Tapi karena orang ini ada utang, itu bisa menjadi penghalang. Maka Nabi tidak mau mendoakannya atau tidak mau menyolatinya. Nah, jadi di antara kebaikan besar yang kita lakukan untuk yang meninggal dunia adalah ganti hutang-hutangnya. Lunaskan hutang-hutangnya.
Kemudian ma'asyiral muslimin, yang berikutnya adalah huruf I. Huruf I, yaitu ingat kebaikan-kebaikannya dan tutup aib-aibnya. Ya, ingat kebaikan-kebaikannya dan tutup aib-aibnya. Karena siapapun yang meninggal dunia, lalu orang-orang yang hidup berbicara tentang kebaikan-kebaikannya, itulah alamat husnul khotimah. Kata Nabi, siapa yang meninggal dunia dan orang-orang hidup tidak berbicara tentangnya kecuali kebaikan-kebaikannya, maka semuanya menjadi saksi bahwa si fulan ini husnul khotimah. Tapi siapa yang setelah kematiannya orang-orang hidup berbicara tentang keburukan-keburukannya, maka itu alamat su'ul khotimah. Kita semua yang berbicara keburukannya menjadi saksi bahwa dia meninggal dalam keadaan buruk. Karena itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu berdoa yang doanya diabadikan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-84, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku buah bibir kebaikan untuk orang-orang yang datang di kemudian hari. Itu jangan sampai setelah kematian kita orang-orang yang hidup berbicara keburukan-keburukan kita. Ya, sebab itu adalah alamatul khotimah. Seseorang sudah meninggal, dia mantan pejabat sudah meninggal, tapi orang mengatakan dulu dia pernah korupsi waktu menjabat. Ya, hati-hati, ini bisa menjadi saksi kita di hadapan Allah akan keburukannya. Ya, kalau banyak orang yang mengatakan, maka itu menjadi alamat su'ul khotimah. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, kata berikutnya adalah dia, sayangi dia. Kata sayangi sudah kita uraikan. Lalu kemudian kata dia. Yang pertama adalah huruf D. Dekatkan silaturahmi. Ya, dekatkan silaturahmi. Di antara kebaikan yang bisa kita hadiahkan kepada yang meninggal dunia adalah kita menjalin silaturahmi dengan kerabat mayit atau dengan sahabat-sahabatnya. Karena tentu mayit ini punya kerabat dan punya besti atau sahabat-sahabat dekat. Maka kita sebagai orang yang hidup, katakanlah sebagai anaknya atau ahli warisnya, apabila kita menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat mayit dan juga sahabat-sahabatnya, maka itu adalah diantara kebaikan yang kita hadiahkan untuk mayit. Ya, kebaikan, sebab silaturahmi adalah amal soleh. Dan kita menjalin silaturahmi kepada keluarga mayit dan juga kepada sahabat-sahabatnya, bestinya. Sehingga sahabatnya akan bernostalgia dengan fulan yang meninggal dunia, dia mengingat kebaikan-kebaikannya, maka ini semua adalah amal soleh yang kita hadiahkan pahalanya kepada yang meninggal dunia, pahala silaturahmi dan pahala kebaikan-kebaikan yang diucapkan. Baik, kemudian berikutnya adalah huruf I. I yaitu ikuti hukum waris dalam pembagian warisan. Ikuti hukum waris dalam pembagian warisan. Bukan hal yang tabu ketika kemudian si fulan ini meninggal dunia, belumlah sampai sehari kematiannya langsung diangkat masalah warisan. Itu bukan tabu, memang itu yang seharusnya. Semakin cepat diselesaikan, ya semakin cepat diselesaikan hartanya ini, diselesaikan urusan-urusannya, itu adalah semakin bertambah kebaikan untuk si fulan yang meninggal dunia. Maka dari hartanya itu disebut dengan tirkah, harta peninggalan. Harta peninggalan ini belum jadi warisan, masih disebut tirkah terlebih dahulu, harta peninggalan. Kapankah tirkah ini menjadi warisan? Setelah tirkah ini dikeluarkan untuk 3 hal. Pertama, hartanya dikeluarkan atau digunakan untuk melunaskan atau membayar biaya-biaya pengurusan jenazah. Sehingga seutama-utama harta yang dikeluarkan dalam pengurusan jenazah adalah harta mayit. Walaupun keluarganya mapan mampu, dia bisa membayar semua biaya pengurusan jenazah, tapi kita berbicara seutama-utamanya. Seutama-utamanya harta yang digunakan untuk biaya pengurusan jenazah adalah harta mayit kalau ada. Kalau ada hartanya itu yang lebih baik, lebih utama, walaupun keluarganya bisa. Masa sih harta mayit yang kita gunakan, gak usah lah biar kami yang cover. Betul, bisa saja. Tetapi lebih utama kalau harta si mayit yang digunakan untuk pengurusan
jenazahnya, sehingga dengan jenazahnya, dengan kematiannya tidak menyusahkan termasuk ahli keluarganya. Ya, hartanya gunakan, itu seutama-utamanya, itu sebaik-baiknya. Yang kedua, ada hutang-hutangnya. Walaupun keluarganya bisa melunaskan hutang-hutangnya, tapi apabila si mayit ini memiliki harta dan hartanya itu bisa melunaskan hutangnya, maka lebih utama harta mayit yang digunakan pelunasan hutang. Ingat bahwa tatkala kita menggunakan pelunasan hutang, kita bayarkan hutang, itu orang berbahagia dan itu adalah hadiah pahala. Siapa yang tidak berbahagia ketika hutang-hutang yang telah lama dilunaskan, maka pemilik hutang itu akan gembira, alhamdulillah, terima kasih. Kami juga sedang sangat-sangat butuh. Itulah yang disebut dengan ta'awun, tolong menolong. Maka pemilik piutang telah menolong saudaranya dengan memberikan pinjaman kepadanya, itu adalah sedekah, itu adalah pahala. Lalu kemudian orang yang diberikan hutang ini menyegerakan pembayaran, itu juga pahala, itu juga sedekah. Sehingga mereka saling ta'awun dalam kebaikan dan pahala. Nah, makanya menunda-nunda pembayaran itu kezaliman, kecuali dia mengabarkan kepada pemilik piutang bahwa dia kesulitan membayar, sehingga dia butuh kelonggaran dalam pelunasannya. Nah, itu yang kedua. Jadi apabila ada hutang mayit, gunakanlah hartanya, itu seutama-utamanya. Kemudian yang ketiga, jika ada wasiat, tunaikan wasiatnya. Jika ada wasiat, tunaikan wasiat. Wasiat itu untuk yang tidak terkategori ahli waris. Ya, wasiat hanya diberikan kepada yang bukan ahli waris. Ahli waris nggak mendapatkan wasiat. Wasiat itu hanya untuk yang bukan ahli waris. Misalnya ada anak angkat yang telah dididik, dibesarkan selama ini. Tentu ketika bapak angkat atau ibu angkat ini meninggal dunia, anak angkatnya nggak dapat warisan. Tapi dia bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan mayit dalam bentuk wasiat. Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta mayit. Baik. Kemudian setelah tirka harta peninggalan dikeluarkan untuk hutang, dikeluarkan untuk biaya pengurusan jenazah dan juga wasiat, barulah disebut dengan warisan. Barulah disebut dengan warisan. Maka seadil-adilnya pembagian warisan adalah berdasarkan ketentuan hukum syariat dalam pembagian warisan. Kalau tidak ngerti dalam pembagian warisan, konsultasikan kepada yang mengerti tentang masalah pembagian warisan. Sehingga insya Allah harta yang ditinggalkan oleh mayit menjadi pahala besar untuk ahli warisnya. Dan apalagi dibagi secara adil sesuai dengan syariat Allah, bertambahlah kebaikan yang didapatkan oleh mayit. Tapi kalau kemudian harta menjadi sebab anak-anaknya ya berseteru, bertengkar, bahkan saling membunuh, sebagaimana kasus di Sulawesi, masuk di TV, viral, hanya karena warisan tanah kakak dan adik saling berbunuhan. Ya, nauzubillah min zalik. Apakah yang meninggal bapaknya atau ibunya akan menanggung dosa? Tidak menanggung dosa, kecuali dia tidak menasihati atau tidak mendidik anaknya. Maka dia akan ikut menanggung dosa karena tidak mendidik anaknya dengan kebaikan. Ya, adapun yang ditinggalkannya akan menjadi pahala kebaikan kalau itu digunakan oleh ahli waris dengan kebaikan, dengan pembagian yang adil, pahala, sebab dia bersedekah, berbuat baik kepada orang yang hidup, yaitu keluarganya dalam bentuk warisan. Baik, kemudian yang terakhir adalah huruf A. A di sini sebagai penutup, yaitu sebagai tanda kita sayangi mayit kita. A, ajak diri kita. Ya, ajak diri kita selagi hidup untuk berbuat baik kepada ahli mayit kita atau kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ajak diri kita segera, jangan tunda-tunda. Ketika kita ada rezeki, kita berinfak, kita bersedekah atas namanya, kita berikan hadiah badal haji, badal umroh. Jangan bakhil untuk kita doakan, sebut namanya dan seterusnya. Ala kulli hal, ajak diri kita untuk berbuat baik dan menyayangi ahli kubur kita. Baik, demikian yang bisa kami sajikan dan sampaikan dari surat An-Najm ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-41. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nakhtafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, falaihi yatafaddal maskura. Ya, silakan. Amal jariah adalah yang baik dari Allah.
Tapi Allah juga mengabarkan hal yang buruk, yaitu dosa jariah. Bagaimana menghilangkan dosa jariah kita? Apakah cukup dengan taubat atau ada usaha lain gitu loh? Yang kedua, kalau orang tua memiliki anak yang suka beramal dan ada yang suka juga berbuat maksiat, apakah yang suka bermaksiat juga menjadi dosa jariah buat orang tua saat meninggal? Kemudian saya pernah mendengar kalau ada orang tua yang memiliki anak di bawah balita itu meninggal, itu katanya tabungan buat akhirat. Itu maksudnya apa sih? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah. Nah, bagaimana bertobat dari dosa jariah? Ya, dosa jariah maksudnya adalah kita melakukan perbuatan dosa dan diikuti oleh orang lain. Kita menjadi inspirasi orang lain berbuat dosa. Kita menjadi sebab orang lain terinspirasi berbuat dosa. Maka dosa jariah ini tidak cukup dengan tobat nasuha, tapi harus memutuskan mata rantai dari jariahnya. Dengan cara apa? Setelah dia tobat nasuha, dia harus berijtihad, mengingat-ingat siapa orang-orang yang dia ajarkan. Misalnya dia punya murid-murid, dia kontak semua, dia hubungi, dia undang. Ya, atau kemudian dia sampaikan bahwa wallahi demi Allah, saya bertobat dengan apa yang sudah saya ajarkan kepadamu dari kejahatan seperti ini. Jika engkau masih melakukannya setelah persaksian tobatku ini, maka tidak ada urusannya lagi denganku. Itu adalah urusan kamu sendiri. Jadi harus umumkan. Dia harus viralkan. Sebagaimana dia menyebarkan keburukan dengan cara dia viralkan, dia pun harus memviralkan tobatnya. Jadi tidak cukup sekedar tobat nasuha. Kalau dia sudah tobat nasuha, tetapi karena ini dosa jariah, ini akan mengalir terus kepadanya. Dia bertobat dari perbuatan dosa, tapi jariah dari orang yang telah belajar darinya, telah terinspirasi darinya masih akan mengalir kepadanya. Karena itulah kata Nabi SAW, anak Adam yang pertama yaitu Qabil, sampai detik hari ini, sampai hari kiamat, ketika ada manusia lain yang terbunuh dengan kezoliman, maka dosa pembunuhan masih mengalir kepada Qabil. Apakah Qabil nanti masuk surga? Iya, masuk surga. Tapi sampai kapan kita nggak tahu. Sampai kapan dia di neraka kita nggak tahu. Karena catatan dosanya belum tertutup. Dari mana dasarnya dia masuk surga? Kata Nabi SAW, antara Adam dan Nuh ada masa 1000 tahun. Kullun nas ala tauhid. Semua orang yang meninggal di zaman itu, di masa itu, meninggal dalam keadaan bertauhid. Itu sabda Nabi SAW. Sehingga Qabil akan masuk surga, tetapi dia akan dihukum di dalam neraka. Entah berapa lama dia mendiang di dalam neraka, nauzubillah. Kita nggak tahu. Ya, sampai dosanya habis baru dia dimasukkan ke dalam surga. Sebab Nabi mengatakan semua manusia yang meninggal antara Adam dan Nuh semuanya meninggal dalam keadaan bertauhid. Itu yang pertama. Sehingga tobat tidak cukup dengan sekedar bertobat untuk dirinya, dia juga harus mengumumkan pertobatannya. Jika dia merasa dia pernah memiliki murid-murid dan masih menjangkau orang-orangnya, dia sampaikan bahwa saya sudah bertobat dari apa yang sudah saya ajarkan kepadamu. Misalnya saya mengajarkan kepadamu ilmu sihir, saya mengajarkan kepadamu ilmu perdukunan, saya mengajarkan kepadamu trik untuk melakukan kecurangan dalam dagang tanpa diketahui oleh konsumen misalnya. Nah, semua ini atau cara-cara mencuri, cara-cara mencopet yang cepat, nah itu semua adalah ajaran-ajaran kejahatan. Ya, cara kemudian membobol uang di ATM. Ya, kita ajarkan misalnya ilmu-ilmu ini dan orang gunakan ini, Pak, dosanya mengalir terus. Nah, maka selain kita tobat, kita harus hubungi orang-orang yang kita berijtihad mengingat mereka bahwa ini pernah secara khusus saya ajarkan. Saya trainingkan kepada mereka. Nah, maka kita sampaikan bahwa saya sudah bertobat dari perbuatan itu, maka jika kalian masih melakukannya, saya berlepas diri dari kalian. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan orang tua? Orang tua akan dihukum Allah dan dosa juga akan mengalir kalau orang tua ini tidak pernah mendidik anaknya dengan pendidikan yang islami. Tapi jika kemudian dia telah mendidik anaknya dengan pendidikan islami dan terus dia lakukan pendidikan itu sampai lepas kewajiban mendidiknya, yaitu sampai anak itu menikah.
Sampai anak itu menikah, kewajibannya hanya mengingatkan. Tapi sebelum anak ini menikah, itu kewajiban dia mendidik. Ya, setelah anaknya sudah menikah berkeluarga, kewajibannya hanya mengingatkan saja. Ingatkan terus. Tapi mendidik itu harus sampai sebelum dia nikah. Dididik. Ya dididik, dikerasi, ditegasi gitu ya. Supaya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab apabila dia sudah melakukan pendidikan terbaik untuk anaknya dan dia telah meninggal dunia, anaknya malah melakukan kejahatan, ini kejadiannya seperti Nuh alaihissalam. Bahwa Nuh alaihissalam beberapa anaknya meninggal dalam keadaan kafir, tetapi Nuh tidak dihukum oleh Allah karena kezoliman, kekafiran anaknya. Kenapa? Karena Nuh telah menjalankan peran sebagai orang tua mendidik anak. Dia selalu ajak anaknya, istri anaknya untuk taat kepada Allah. Tidak bosan-bosan Nuh untuk mengajak keluarganya kepada Islam. Ya, tapi memang istri anaknya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kekafiran. Sehingga Allah mengatakan, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhallan sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin." Hanya Allah yang tahu siapa yang pantas untuk disesatkan dari jalannya dan siapa yang pantas untuk diberi hidayah. Bahwa istri anakmu tidak pantas mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi kamu sebut namanya di hadapanku, kata Allah. Jangan lagi kamu berdoa memohon ampun untuknya, sebab mereka semuanya celaka dan kafir. Nah, seperti itu. Jadi orang tua akan dituntut kalau dia tidak menjalankan amanah sebagai orang tua mendidik anaknya. Maka dia pasti dituntut. Tapi jika kemudian dia selalu menasihati, mengingatkan sampai hembusan nafas terakhirnya, lalu anaknya berebut masalah warisan, saling bunuh-membunuh, maka tidak ada lagi urusannya dengan yang meninggal dunia. Ya, dia telah mendapat pahala dengan menghadiahkan atau meninggalkan harta berupa warisan, tapi cara anaknya dalam upaya membagi warisan dengan cara yang haram, ya mereka saling berebut, bunuh-membunuh, ya saling fitnah-memfitnah, ini nggak ada lagi hukuman kepada yang meninggal dunia kalau dia selalu menasihati, mengingatkan dan mendidik anaknya untuk dalam kebaikan dan ketaatan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Apa yang satu lagi? Oh iya, baik. Nah, untuk anak yang meninggal sebelum balik, itu semuanya untuk anak-anak yang lahir dari rahim wanita muslim. Ya. Lahir dari keluarga muslim, maka itu pasti masuk surga. Ya, anak-anak yang meninggal sebelum balik, maka mereka meninggal dalam keadaan fitrah, pasti mereka masuk surga, dan kemudian anak-anak ini akan menjemput orang tuanya di depan pintu surga. Ya, dia akan menjemput. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba yang diambil kekasihnya oleh Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan lebih baik dari itu. Di antara kebaikan Allah sebagai pengganti adalah Allah takdirkan anak-anaknya itulah yang menariknya, menjemputnya masuk ke dalam surga. Karena dia ridho dengan kematian kekasihnya, yaitu anaknya. Adapun kemudian anak-anak orang kafir itulah yang nantinya berada di Al-A'raf. Jadi anak-anak orang kafir ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab oleh Allah tergantung kepada orang tuanya, ya, tergantung kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya adalah orang yang baik, ya, walaupun dia kafir tapi dia dalam sisi-sisi kemanusiaan baik. Ya, sisi-sisi kemanusiaan baik, maka anak-anaknya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian orang tuanya bejat, jahat, anak-anak ini kalau tumbuh besar dia akan mengikuti orang tuanya, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu ringan. Maka mereka nanti berada di Al-A'raf, di tempat yang tinggi, dan mereka dihisab oleh Allah dan terserah Allah Subhanahu wa taala nantinya. Apakah balita orang-orang kafir masuk surga? Ya, karena mereka terkategori suci, ataukah mereka akan dihisab dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang masa depan mereka kalau hidup. Ya, Allah tahu tentang masa depan manusia. Sebab itulah ketika Khidir membunuh seorang anak yang masih balita, mohon maaf, bukan balita, belum balik, dibunuh oleh Khidir, karena Khidir diberitahu oleh Allah kalau anak ini panjang umur, dia akan membuat bapak ibunya kafir. Ya, satu keluarga kan kafir semua karena anak ini kalau jadi pemuda nantinya. Maka karena itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala, kalau anak ini tumbuh besar dia akan menjadi kafir dan menjadikan keluarganya semua kafir, maka ini adalah qada Allah, maka Khidir membunuhnya supaya dia
meninggal dalam keadaan sebelum balik sehingga dia meninggal suci dan fitrah, dan bapak ibunya adalah mukmin sehingga bapak ibunya meninggal dalam keadaan mukmin nantinya, dan kematian anak ini diridhoi oleh orang tuanya karena mereka mukmin, maka Allah akan memberikan pengganti kepada orang tuanya dengan pengganti yang lebih baik. Maka Khidir melihat maslahat yang besar kalau anak ini mati, maka dibunuh oleh Khidir. Tapi Musa berontak. Musa berontak karena bertentangan dengan syariat. Kenapa membunuh? Apa salah anak ini? Kenapa harus dibunuh? Nah itu karena Musa tidak mengetahui masa depan anak tersebut. Khidir pun tidak tahu, tapi dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah mengajarkan ilmu kepada Khidir yang tidak diajarkan kepada Musa alaihissalam, dan ini tentu ilmu Allah. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah mengatakan, inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Allahu alam shawab. Cukup? Baik, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.